kita sebagai tenaga medis itu kan berhubungan banget sama pasien. Kita kontaknya dekat. Kita pun sebenarnya takut ya. Kita juga sebenarnya kalau boleh milih, kita milihnya untuk di rumah aja. Mendingan kita jaga keluarga kita sendiri. Teman-teman perawat sih memang katanya ada yang di kosnya sudah mulai itu kerja di rumah sakit gitu. Jadi ya memang ada beberapa yang mungkin khawatir ya, takut mungkin si perawat atau siapa itu sudah terpapar. Nama saya Judith, saya kerja di rumah sakit swasta di Bandung. Turun tangan langsung sih sebenarnya enggak ya, karena status saya kan sebagai dokter jaga anak sebetulnya. Tapi ketika pada akhirnya saya diminta bantu ke IGD itu, memang saya akan berhadapan langsung dengan pasien-pasien yang dicurigai ke arah COVID. Karena memang sekarang kan banyak sekali pasien yang nggak bergejala ya. Banyak yang gejalanya juga mirip sama demam berdarah, tahu-tahu waktu diperiksa lebih lanjut ternyata dia ada kecurigaan ke arah COVID gitu. Kalau sejauh ini tuh karena kita lihat ya banyak banget orang panic buying masker dan kawan-kawan, bahkan sekarang gloves aja udah mulai langka gitu. Kita tuh memang kekurangan terutama untuk masker N95. Kalau untuk masker yang surgical kita masih punya stok, cuma untuk yang N95 yang pentingnya banget itu memang sudah jauh berkurang banget dibanding yang dulu-dulu kita lihat stoknya di toko-toko alat kesehatan. Gitu. Tapi kalau secara di lapangannya sendiri memang kita tuh cenderung jadi was-was ya, semua pasien kita curigai sebagai COVID-19 karena gejalanya itu sekarang semakin nggak khas. Karena ada kategori juga namanya OTG, orang tanpa gejala. Karena memang kita sendiri sebagai dokter dan perawat kan sudah mulai menghimbau lewat sosmed ya, kalau tidak emergensi, tidak urgent, nggak usah ke rumah sakit karena justru risiko tertularnya di situ gitu. Takutnya malah pasien itu kan papasan sama orang yang diam-diam terus ternyata dia COVID-19. Kalau untuk di tempat tinggal kebetulan enggak ya. Memang karena kita pun social distancing sendiri sama tetangga, sama teman-teman, jadi memang nggak ketemuan. Kalau dari teman-teman perawat sih memang katanya ada yang di kosnya sudah mulai itu kerja di rumah sakit gitu. Jadi ya memang ada beberapa yang mungkin khawatir ya, takut mungkin si perawat atau siapa itu sudah terpapar. Sebenarnya kita pun sebenarnya takut ya. Kita juga sebenarnya kalau boleh milih, kita milihnya untuk di rumah aja. Mendingan kita jaga keluarga kita sendiri. Kita nggak usah terlalu gimana sama pandemi ini. Cuma satu hal, kita ini terikat sama sumpah profesi di mana kita harus mau untuk berkorban dan menolong orang lain, terutama di saat wabah seperti ini. Jadi apapun yang terjadi itu adalah risiko dari pekerjaan kami. Dan mungkin pada dasarnya itu manusia tuh orang-orang baik. Jadi kita pun ingin berbuat kebaikan, misalnya dengan menolong orang. Kita sendiri sudah dilatih selama bertahun-tahun, kita sudah belajar dan ini saatnya untuk kita beramal dengan menerapkan ilmu kita. Semuanya yang kebetulan nonton video ini, yang dengar ucapan saya ini, saya minta tolong sekali. Masalah COVID-19 ini adalah masalah pandemi. Pandemik itu artinya menyerang ke seluruh dunia. Dan kita nggak bisa memandang ini sebagai hal yang remeh. Negara-negara yang maju pun semua kewalahan menghadapi ini semua, tapi mereka bisa mulai mengatasi COVID-19 ini karena mereka semua bekerja sama. Kalau kita nggak perlu-perlu amat, nggak usah keluar rumah, nggak usah berkerumun. Itu sangat membantu untuk memperlambat penyebaran penyakit ini. Terus yang penting itu kalau keluar rumah dan kamu nggak sakit, cukup pakai maskernya yang kain, nggak usah pakai yang masker surgical, masker bedah yang memang harusnya untuk di rumah sakit. COVID-19 ini adalah virus, dia dilawannya kebanyakan oleh daya tahan tubuh kita. Jadi nggak perlu sampai beli masker, nimbun berdus-dus di rumah, nggak usah sampai beli handscoon dipakai kemana-mana, bahkan untuk tekan tombol lift aja harus pakai handscoon, itu sebenarnya nggak usah. Yuk kita sama-sama hadapi ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Kita nggak usah menganggap ini sebagai beban. Kita jalani keseharian karena banyak hal yang bisa dilakukan dari rumah. Kerja pun kebanyakan bisa dari rumah.
Yang penting kita membantu orang-orang yang terjun di lapangan langsung berhadapan dengan COVID-19 itu dengan cara kalian social distancing. Dan jangan lupa selalu cuci tangan.